dari kelas 3 siang. Semoga semuanya semangat ya. Walaupun kita ibadah di rumah, semoga kita bisa bertemu lagi. Bye. God bless you. God bless you. Halo, selamat pagi adik-adik. Ini Tante Mei dari kelas 3 siang. Tetap semangat dan setia selalu mengikuti ibadah online sekolah minggu kita ya. Selamat beribadah adik-adik and happy Sunday. Adik-adik kelas 2 pagi terkasih, pandemi COVID belum berakhir. Tetapi tetap semangat ya beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah. Selamat hari Minggu dari Tante Esterina. Halo teman-teman, nama saya Filippo. Saya dari kelas 2 pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berkumpul secara online. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan masih beri kita kesempatan untuk sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau ajak kita semua, adik-adik yang ada di rumah, berdiri, kita mau menyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Kita bisa nyanyinya sambil tepuk tangan ya adik-adik, biar lebih semangat. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita nyanyi sekali lagi, lebih semangat sambil tepuk tangan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kalian semua siapkan hati. Kita mau berdoa, kita mau meminta tuntunan kepada Tuhan agar ibadah sekolah minggu kita dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jaga kami supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini dan jaga kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
memberikan persembahan. Wah, gimana caranya kalau lagi online kita memberikan persembahan? Nah, anak-anak tentu ingat minggu lalu anak-anak sudah membuat satu buah celengan ya. Buat apa gunanya celengan ini? Celengan ini gunanya untuk menyimpan persembahan anak-anak yang bisa dimasukkan ke dalam celengan ya. Nanti anak-anak bisa meminta uang kepada mama papa untuk memberikan persembahan. Nah, buat mama papa yang juga ingin memberikan persembahan bisa menggunakan QR code yang tertera di layar. Nah, anak-anak tentu punya contoh celengannya seperti ini. Bisa ini, seperti ini, atau satu lagi kotak seperti ini ya, untuk dimasukkan uang persembahan. Yuk anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu Aku Bawa. Saat ini kita sudah memberikan persembahan. Kita mau berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui Papa dan Mama. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini untuk dipakai bagi pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk memuji Tuhan, sekarang adik-adik kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya adik-adik bisa siapkan, kita mau menyanyi lagu Baca Kitab Suci ya. Mari kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Bisa sambil pegang Alkitabnya ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu.
Apa kabar adik-adik? Tante harap adik-adik ada dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik kepada kami. Terima kasih karena kami boleh merasakan berkat dari Tuhan setiap hari. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat pada perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik suka berdoa? Tante percaya adik-adik pasti suka berdoa. Tapi berdoanya rajin atau kadang-kadang saja? Kalau ingat, berdoa. Kalau nggak ingat, ya sudah tidak berdoa. Nah, Tante percaya adik-adik semua pasti rajin berdoa. Tante mau tanya lagi nih. Kalau adik-adik berdoa, apa sih yang diminta oleh adik-adik? Oh, ada yang minta supaya nilai-nilai yang dari sekolah bagus. Ada yang minta kesehatan. Ada yang minta HP baru atau laptop, tab karena perlu untuk belajar online setiap hari. Wah, banyak sekali permintaan kita. Banyak sekali keperluan kita ya adik-adik. Hari ini kita mau dengar cerita tentang seseorang yang rajin berdoa. Dia adalah anak Raja Daud yang diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya yang sudah tua. Siapakah nama anak raja tersebut? Ayo, yang masih ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Nah, siapakah yang diangkat menjadi raja? Betul, dia adalah Raja Salomo. Salomo dalam bahasa Ibrani artinya damai. Nah, Salomo ini adalah raja ketiga bangsa Israel. Adik-adik masih ingat? Yang pertama namanya siapa? Raja siapa? Ya, yang pertama adalah Raja Saul. Raja yang kedua adalah Raja Daud. Dan yang ketiga adalah Raja Salomo. Adik-adik, Raja Salomo waktu diangkat menjadi raja, usianya masih sangat muda. Oleh karena itu, kadang Salomo merasa khawatir, merasa gelisah dalam memimpin bangsa Israel karena belum banyak pengalamannya sebagai seorang raja. Walaupun dalam kesehariannya Raja Salomo sudah hidup sebagai raja dan taat pada aturan dan ajaran yang sudah diajarkan oleh ayahnya Daud, tapi tetap saja Raja Salomo masih perlu belajar lagi untuk bisa membantu rakyatnya dan untuk bisa menjadi raja yang lebih baik lagi. Adik-adik, dalam kekhawatirannya, dalam keraguannya, Salomo tidak tinggal diam saja. Dia datang kepada Tuhan. Suatu hari, Salomo pergi ke suatu tempat yang bernama Gibeon untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Pada malam korban itu dipersembahkan, Allah memperlihatkan dirinya kepada Salomo melalui mimpi. Mimpinya seperti apa ya? Mari kita lihat cuplikan videonya. Salomo, mintalah apa saja yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Ayahku, Daud, hamba-Mu, adalah orang jujur dan melakukan perintah-perintah-Mu. Kau mengangkat hamba-Mu ini sebagai penggantinya. Sekalipun usiaku ini masih sangat muda dan juga tidak berpengalaman, berikanlah
Aku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, adik-adik tadi sudah lihat cuplikan videonya? Apa yang Tuhan katakan dalam mimpi kepada Salomo? Ada yang ingat? Ya, dalam mimpi itu Tuhan berkata, "Mintalah apa yang engkau inginkan, aku akan mengabulkannya." Wah, Tuhan baik sekali adik-adik. Sebab Salomo boleh minta apa saja. Nah, tadi Salomo minta apa? Masih ingat? Apakah minta umur panjang? Atau harta kekayaan? Bukan. Salomo tidak meminta umur panjang dan juga tidak minta harta kekayaan. Padahal biasanya orang minta itu. Jadi, apa ya tadi yang diminta Salomo? Salomo meminta hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan. Apa sih hikmat itu? Hikmat itu berasal dari Tuhan. Hikmat tidak dapat dicari. Hikmat tidak dapat dibeli dengan uang, walaupun kita banyak memiliki uang. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Dengan hikmat yang dari Tuhan, orang dapat membuat keputusan dengan baik dan benar. Lalu, kenapa Salomo minta hikmat kebijaksanaan? Nah, adik-adik, sebagai raja muda yang memimpin bangsa yang besar, Salomo memohon hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan agar dapat memimpin Israel dengan adil. Dan jika ada masalah yang dihadapi rakyatnya, Salomo dapat membantunya dan memutuskan yang benar dan yang salah dengan tepat. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata permintaan Salomo tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga peduli dan memikirkan rakyatnya juga. Allah sangat senang pada permintaan Salomo, yaitu hikmat kebijaksanaan. Bahkan Allah menambahkan hal-hal lain yang tidak diminta oleh Raja Salomo. Allah menambahkan kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang kepada Salomo jika Salomo hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui cerita Salomo, kita belajar tentang bagaimana berdoa dengan baik. Kita boleh minta apa saja kepada Tuhan untuk kebaikan diri kita. Tapi kita juga belajar untuk peduli kepada orang lain. Mau mendoakan orang lain, baik itu teman kita, orang tua, guru, atau siapapun. Cerita Salomo juga mengajarkan tentang hal yang penting dalam hidup, yaitu meminta hikmat atau kebijaksanaan kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik, hikmat hanya bisa diminta dari Tuhan, karena Tuhanlah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Jadi, marilah kita minta hikmat kepada Tuhan, karena dengan hikmat kita diberi kemampuan untuk hidup lebih baik, dapat membedakan yang benar dan salah, serta dapat mengambil keputusan dengan tepat. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, beri kami hikmat untuk kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami juga ya Bapa, untuk dapat peduli kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum membaca ayat hafalan, jawab dulu 3 pertanyaan ini ya. Hai adik-adik, sekarang Kak Lili mau bertanya kepada adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik harus menjawab ya. Nanti di akhir Kak Lili kasih tahu jawabannya. Dalam waktu 5 detik saja, jadi kalian harus membaca dengan baik dan menjawabnya dengan benar. Soal yang pertama,
Apakah benar raja yang paling bijaksana dari semua orang adalah Raja Saul? Benar atau salah? Iya, pernyataan tadi itu salah. Yang benar itu Raja Salomo. Pertanyaan kedua, arti nama Raja Salomo dalam bahasa Ibrani. A. Sukacita, B. Damai, C. Taat, D. Berhikmat. Iya, arti dari nama Raja Salomo ialah damai. Semangat adik-adik, kita coba lagi ya. Pertanyaan terakhir, apakah benar hikmat yang sejati ada di dalam Kristus? Benar atau salah? Iya, jawabannya benar. Nanti adik-adik cek lagi ya 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. Adik-adik hebat sudah mengikuti Kak Lili untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Bagaimana tadi pertanyaannya? Mudah kan? Adik-adik bisa semuanya? Pintar. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Kita ambil Alkitab kita. Kita buka dari Injil Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita ulang sekali lagi. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sekarang kita akan ulang ayat hafalannya dengan memakai gerakan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mudah ya? Kita coba sekali lagi. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, adik-adik semuanya pintar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mama papa, mulai kebaktian online hari ini, adik-adik akan mengumpulkan uang persembahan. Nah, itu seperti yang difirmankan di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik miliki, itu semua adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik harus memberikan sebagian pemberian Tuhan itu untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik bisa membuat celengan. Nah, nanti kalian bisa mengumpulkan persembahan setiap ibadah online dan memasukkan persembahan kalian di dalam celengan tersebut. Nah, setelah kita bisa bertemu kembali di kebaktian onsite, kalian bisa mengumpulkan celengan tersebut kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, yuk kita lihat bagaimana cara membuat celengan tersebut. Untuk membuat celengan, kalian perlu siapkan barang-barang yang ada di rumah kalian yang berbentuk tabung ataupun box. Sebagai contoh, kaleng bekas biskuit,
kardus, bekas biskuit, atau barang lain. Tabung plastik, bekas makanan, juga kotak bekas makanan. Untuk yang berbentuk box, cukup dibuka di bagian ujung, lalu sisakan hanya satu tutup saja. Lalu pada ujung dibuat lubang untuk tempat memasukkan uang. Lalu ditutup dengan isolasi. Setelah itu, bagian yang ada gambarnya kalian bisa tutup dengan kertas polos. Untuk yang berbentuk tabung, adik-adik siapkan 1 lembar kertas, bisa kertas HVS atau kalau ada buffalo yang agak tebal lebih bagus. Adik-adik beri tanda sebesar bagian bawah dari tabung ini, sehingga didapatkan lingkaran di atas kertas putih. Adik-adik gunting di bagian luar dari lingkaran untuk nanti bisa ditekuk. Seperti ini. Lalu buat lubang di atas lingkaran ini. Di bagian tengah kira-kira panjang 5 cm, lebar 1,5 cm. Lalu lubangi pada bagian kotak ini. Kemudian kertas yang berlubang ini ditempelkan di atas kaleng. Lalu bagian yang sudah digunting bisa dilipat ke bawah. Lalu rekatkan dengan isolasi. Terus sampai semuanya menempel. Jadi celengan kita, adik-adik bisa tutup bagian yang luar dengan kertas polos. Setelah dibungkus dengan kertas polos, kalian bisa hias dengan hiasan yang kalian punya di rumah, atau diwarnai dan diberi gambar. Contohnya seperti ini.
Ini celengan yang sudah jadi dari kaleng biskuit. Kalian bisa tuliskan ayat hafalan tentang memberi persembahan. Yang ini adalah celengan dari wadah kue plastik. Tuliskan ayat hafalan. Setelah jadi, simpan baik-baik celengan kalian. Jangan lupa setiap hari Minggu diisi dengan uang persembahan. Selamat memberikan persembahan. Nah, mudah kan caranya untuk membuat celengan? Nah, selamat membuat ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Raja Salomo yang punya kesempatan untuk meminta apa saja sama Tuhan. Nah, kalau adik-adik berdoa, adik-adik meminta apa nih sama Tuhan? Kalau Raja Salomo berbeda ya, ia tidak meminta kekayaan atau tidak meminta umur panjang, melainkan ia meminta hikmat dari Allah. Jadi pada aktivitas hari ini, kita mau sama-sama belajar dan meneladani Raja Salomo untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau untuk membuat doa, meminta hikmat dari Tuhan, dan belajar untuk mendoakan yang orang lain, tidak hanya diri kita sendiri. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Adik-adik siapkan 2 lembar kertas yang berbeda warna, kertas HVS, lalu ada lem kertas, gunting, dan alat tulis seperti pen dan spidol untuk menulis doanya nanti. Pertama, adik-adik ambil salah satu HVS, lalu dilipat menjadi 2 sama rata. Nah, salah satu sisinya dilipat kira-kira 1 cm ke arah yang berlawanan. Jika sudah sampai ujung, adik-adik lem di tengahnya, di kedua sisinya, yang atas dan yang bawah. Lalu, adik-adik ambil kertas dengan warna yang berbeda, adik-adik potong sesuai dengan ukuran tempat menulis doanya, dan tempel di kertas yang awal tadi. Lalu, tidak lupa kita tempel juga bagian yang tadi sudah kita lipat-lipat menggunakan lem. Setelah itu, adik-adik bisa tulis doa meminta hikmat pada Tuhan, mendoakan orang lain. Nah, dan terakhir adik-adik juga tulisin nama adik-adik. Dengan sisa kertas, adik-adik bisa menggambarkan salib, lalu digunting dan ditempel di bagian atasnya menggunakan lem. Terakhir, kartu doanya bisa dihias sesuai dengan kreativitas adik-adik. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana firman Tuhan tadi? Wah, sangat memberkati ya. Hari ini kita sama-sama belajar dari Raja Salomo. Kita diingatkan lagi untuk terus berdoa, untuk rajin berdoa, memohon kepada Tuhan. Lalu yang kita minta kepada Tuhan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita paksa apa yang kita inginkan, tapi kita harus memohon kepada Tuhan. Semoga apa yang terjadi itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan berdoa, Kakak Clarita pimpin, adik-adik bisa mengikuti di rumah masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami anak-anak-Mu sudah belajar, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami melihat akan kehidupan
dari Salomo ya Tuhan. Kiranya kami juga dapat taat di dalam Engkau, kami dapat rajin berdoa, kami dapat memohon kepada Engkau dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami selalu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak ajak kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam keadaan doa. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Semoga hari-hari kita penuh menjadi berkat buat orang lain. Sampai jumpa di hari Minggu selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.